wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat tentunya dan seperti biasa. Kita kembali hadir menjumpai Anda di edisi hari ini, hari Rabu 24 Februari 2021. Namun di Covita pagi hari ini hadir dengan nuansa yang berbeda seperti yang terlihat di layar kaca Anda pemirsa. Di studio kami sudah kehadiran dua narasumber yang sudah siap berbagi informasi bersama Anda di rumah tentunya. Dan seperti biasa bersama kami berdua di sini bersama saya Panda Zulkaini dan rekan saya. Dan bersama saya Kak Islami pemirsa dari pukul 10 hingga merapat di pukul 11 nanti kami kembali menjumpai Anda tentunya dengan obrolan yang menarik di hari ini, tepatnya di hari Rabu 24 Februari 2021. Dan pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat ya, mengingat cuaca dari kemarin turun hujan tiada jeda, tiada henti begitu ya. Dan tadi pagi juga disambung di subuh begitu ya. Di kota Mataram sendiri pemirsa diguyur hujan dan mungkin sebagian besar di wilayah Nusa Tenggara Barat ini memang masih intensitas hujan masih tinggi seperti itu. Oleh karena itu pemirsa, penting bagi Anda untuk menjaga daya tahan tubuh Anda agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang bisa menyerang Anda di musim atau di cuaca ekstrim seperti ini. Dan pemirsa, tidak lupa juga kami mengingatkan Anda dimanapun berada, dimanapun Anda beraktivitas hari ini, jangan lupa untuk tetap ketat dalam melakukan protokol kesehatan COVID-19, diantaranya menggunakan masker, kemudian juga sebisa mungkin menghindari kerumunan dan menjaga jarak, serta mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan ditambah lagi sekarang ya untuk sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar rumah begitu, sebagai bentuk upaya kita semua dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Nusa Tenggara Barat dan juga di Indonesia seperti itu. Dan kami pun di sini pemirsa melaksanakan dialog hari ini dengan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dan pemirsa, hari ini tema kita di Covitan edisi hari ini yaitu terkait dengan Kampung Sehat Upaya Pencegahan COVID-19 bersama dengan Ultah Langko yang ke-22. Oleh karena itu pemirsa, dua orang narasumber kita tentunya sudah hadir bersama kami di studio, yaitu yang pertama Bapak Kombes Pol Heri Wahyudi, yaitu Kapolresta Mataram. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat Pak Kapolres? Alhamdulillah sehat. Baik. Dan selanjutnya itu Bapak Mawardi, Kepala Desa Langko. Assalamualaikum Pak Mawardi. Assalamualaikum Pak Mawardi. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya pagi hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, sudah siap menyapa pemirsa Lomba TV Pak ya? Iya, luar biasa. Baik, dan pemirsa sekali lagi hari ini tema kita yaitu Kampung Sehat Upaya Pencegahan COVID-19 bersama dengan ulang tahun Desa Langko yang ke-22 Panda. Iya, betul sekali. Dan pemirsa, tema kita di pagi hari ini adalah Kampung Sehat Upaya Pencegahan COVID-19 bersama Ultah Desa Langko yang ke-22. Mungkin saya langsung saja ke Bapak Mawardi. Kami selaku kru yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk Desa Langko yang ke-22. Semoga tetap jaya tentunya, dan juga Bapak Mawardi tetap sehat untuk membangun Desa Langko tentunya. Dan mungkin Bapak selama 22 tahun ini yang pernah apa saja yang pernah dicapai begitu Pak untuk Desa Langko? Pencapaian ya, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi, saya menyapa pemirsa di rumah ya. Semoga pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang apapun. Pencapaian kami di Desa Langko tentunya banyak prestasi yang pernah kita torehkan ya, mulai dari awal berdirinya Desa Langko, yang mana prestasi tersebut yang paling tinggi adalah di tingkat nasional terkait masyarakat peduli hutan, ya, peduli hutan, lomba desa tingkat provinsi, dan banyak lagi lain-lain yang tentunya juga secara kemasyarakatan yang dulu masih
berpendidikan sangat minim. Nah, sekarang alhamdulillah masyarakat kita sadar dengan pentingnya pendidikan, sehingga di desa kami lebih dari 400 sarjana ya yang ada di Desa Langko. Dan secara infrastruktur juga kami punya sekolah dari tingkat PAUD ya, TK sampai juga dengan tingkat SLTA, yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini sebentar lagi kita mempunyai universitas di Desa Langko. Oh, luar biasa sekali. Memang kalau berbicara tentang prestasi, tentunya di umur 22 tahun ini Desa Langko sudah banyak sekali begitu prestasi-prestasi maupun capaian-capaian yang telah dicapai, dan tentunya juga nantinya kedepannya harus lebih banyak lagi yang harus bisa dicapai. Amin. Baik, dan kaitannya dengan tema kita hari ini yaitu Kampung Sehat Upaya Pencegahan COVID-19, saya ke Pak Heri Wahyudi. Pak Heri, sebenarnya kita sudah berulang kali ya membahas tentang Kampung Sehat ini. Namun banyak juga pemirsa yang masih bertanya sebenarnya konsep kampung sehat ini seperti apa sih, Pak Heri? Silahkan. Mbak, pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pemirsa, dan juga saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Kampung Langko yang akan berulang tahun pada tanggal 27 Pak ya, Februari 2021. Iya. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih pada Lombok TV yang sudah mengundang saya, khususnya dalam acara Kopi Time. Di sini saya merasa memiliki kebanggaan tersendiri diundang untuk berdialog dengan masyarakat mengenai bagaimana situasi Katipas, terutama dalam hal pelaksanaan Kampung Sehat jilid kedua. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin sudah di launching Kampung Sehat jilid kedua oleh Bapak Kapolda di Polda Nusa Tenggara Barat, di mana yang pertama Lomba Kampung Sehat jilid pertama ini sudah dirasakan manfaatnya dan kesuksesannya. Nah, sekarang atas inisiatif beliau kemarin sudah di launching kembali untuk pelaksanaan lomba Kampung Sehat jilid kedua. Sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, di mana dalam pemerintah pusat tersebut adanya penerapan dari PSBB menjadi PPKM secara mikro. Di sini Polda Nusa Tenggara Barat berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan lomba Kampung Sehat. Jadi di sini adalah untuk mendorong masyarakat, terutama yang ada di pedesaan dan juga yang ada di kelurahan, untuk berperan aktif dalam hal pencegahan COVID-19. Nah, adapun mungkin perbedaannya dengan Kampung Sehat sebelumnya, kalau Kampung Sehat sebelumnya itu dilaksanakan perwakilan antara satu kecamatan diwakili oleh beberapa Kampung Sehat. Kalau untuk kali ini tidak ada keterwakilan, jadi seluruh kampung yang ada di Nusa Tenggara Barat akan dilombakan. Oh, baik. Ya, jadi seluruh kampung yang ada di Nusa Tenggara Barat dilombakan. Kalau untuk di wilayah hukum Polres Mataram, itu ada 102 kelurahan dan kampung atau desa yang akan dilombakan. Terdiri dari 50 desa, 50 kelurahan yang ada di kota Mataram, dan juga 52 desa yang ada di Kecamatan Lingsar, Gunung Sari, dan Narmada yang berada di wilayah Lombok Barat. Mungkin itu. Oke, baik ya. Mungkin dari pemaparan Pak
Kombes Pol Heri Wahyudi tadi bahwa kampung sehat untuk jilid kedua ini akan ada perbedaan. Kampung sehat jilid pertama. Kalau kampung sehat jilid pertama itu pemirsa bahwa itu ada keterwakilan dari masing-masing kecamatan. Betul, gitu ya. Namun jilid dua ini semua bisa untuk ikut serta dalam kampung sehat jilid dua ini. Nah, kampung sehat jilid dua ini tidak lain tidak bukan adalah untuk upaya pencegahan dari penyebaran wabah COVID-19 yang sekarang tengah ataupun masih mewabah di wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah, kita ingin beralih ke Pak Mawardi. Kira-kira untuk kampung maksudnya di Desa Langku sendiri, Bapak, apakah ada kasus COVID-19 begitu? Ataukah nanti mungkin pencapaian-pencapaian ataupun bisa menorehkan prestasi karena tadi sudah menorehkan prestasi yaitu peduli hutan, lomba tingkat provinsi juga ikut serta peningkatan SDM masyarakat yang ada di sana juga sudah luar biasa. Semoga juga nanti di Kampung Sehat Jilid 2 ini Desa Langku bisa menorehkan prestasi juga menjadi pemenang begitu. Kira-kira apa saja di situ, Pak, yang akan dilakukan? Silakan. Oh iya, silakan. Silakan, baik. Jadi begini, terima kasih ya terkait lomba kampung sehat ini. Kami di Desa Langku memang sudah bersiap-siap ya, untuk mengikuti dan mensukseskan lomba kampung sehat jilid 2 ini, yang mana kami melihat di tahun 2020 kemarin ya, dampak positifnya sangat besar sekali ya, yang mana endingnya adalah kami bebas dari COVID Desa Langku ya. Yang tahun 2019 2020 awal ini kami pernah warga kami pernah terkena atau terpapar COVID-19 ya. Namun setelah berjalan ada dicetusnya program kampung sehat, lomba kampung sehat ini, maka alhamdulillah pelan-pelan masyarakat itu sadar betapa pentingnya penerapan protokol kesehatan COVID-19 ini. Terkait lomba juga ya, dalam kesempatan kali ini saya, kalau boleh saya pakai istilah atau bahasa, saya tantang semua desa di NTB ini. Luar biasa sekali ya. Memang kalau Desa Langku ini terkenal dengan pekerjaannya gitu ya. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya. Tantangannya seperti apa, Pak Kades? Ya, baik. Tantangan dalam artian ya bersama-sama kita sukseskan lomba kampung sehat ini. Tentunya tidak hanya berorientasi pada hadiah semata, ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat kita ini terbebas dari COVID-19, itu yang paling penting. Jadi sebenarnya tujuannya begitu ya, yang harus dilihat bukan hadiahnya. Betul. Iya. Baik, kalau apa saja yang sudah dilakukan oleh Desa Langku dalam mensukseskan lomba kampung sehat ini, apa saja, Pak? Baik. Yang pertama tentunya berbenah dari sisi lingkungan, ya, biar masyarakat menata lingkungannya biar bersih, ya, karena tidak bisa kita pungkiri juga sebelum ada COVID ada demam berdarah dan lain sebagainya. Yang tentunya itu juga merupakan ancaman juga buat kita semua. Ya, kita bersih-bersih kampung, dan kebetulan juga di momen 22 tahun Desa Langku ini kita ada acara cuci kampung. Ya, hajatan cuci kampung ini adalah untuk mencuci, hajatannya untuk bagaimana kita keluar, ya, kita jauh dari COVID-19, wabah-wabah yang lainnya, sehingga masyarakat kita itu menjadi sehat, lingkungan kita itu menjadi sehat. Nah, demikian. Oke, baik. Jadi pemirsa, selain yang diperangi oleh masyarakat kita seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang ini bukan hanya COVID, tapi banyak sekali penyakit-penyakit lainnya seperti yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, bahwa ada demam berdarah, flu, malaria, pilek, begitu ya, diare dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Pak Kades kalau diukur berapa persen kesadaran dari masyarakat Desa Langku dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19, begitu, ke-awarean mereka, karena sekarang ini kita sudah mau hampir, kalau bahasa anak gaul sekarang nih, Pak, ya, COVID itu udah ulang tahun, Pak, 1 tahun begitu ya. Iya. Betul. Nah, kira-kira selama 1 tahun ini apakah Pak Kades pernah melihat masyarakatnya ataupun warganya begitu ya yang abai dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19? Silakan, Pak. Baik, kalau menurut saya, kalau saya amati, masyarakat itu lebih dari 75% kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan. Kita lihat dari sekolah-sekolah juga
ya, dan terutama masyarakat ya yang tidak bisa dihindari itu begawi. Kalau istilah di Lombok itu kan kita begawi, pesta yang mana itu juga mengundang orang banyak ya. Setelah mengundang orang banyak begawi lalu nyongkolan. Iya. Betul. Ya. Nah, alhamdulillah kami di Desa Langku nyongkolan sudah ditiadakan lagi selama COVID-19 ini berlangsung. Dan juga begawinya juga sudah sadar masker, sudah sadar cuci tangan dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Sehingga kami masih zona hijau sekarang Desa Langku. Ya, alhamdulillah. Itu buktinya ya, Pak bahwa Kades, ya. masyarakat kita sadar penerapan protokol kesehatan. Demikian. Oke, mungkin saya akan beralih ke Bapak Kombes Pol Heri Wahyudi terkait Kampung Sehat Jilid 2 ini, Bapak, apakah ada perbedaan yang diterapkan mulai itu dari yang di kampung, karena tadi bahasanya untuk Kampung Jilid 2 ini semua diikut sertakan. Nah, apakah ada pembedaan indikator? Karena indikator penilaiannya itu pertama adalah kesehatan, dari segi kesehatan 70%, lalu yang selanjutnya adalah keamanan 20%, sama 10%-nya itu adalah ekonomi kreatif. Nah, apakah ada pembedaan di situ, Bapak, antara penerapan Kampung Jilid Sehat yang ada di kota dengan yang ada di kampung? Silahkan, Bapak. Ini pada prinsipnya sebetulnya penerapannya sama antara kelurahan dengan desa itu sama. Hanya kita namakan secara global adalah Kampung Sehat. Di sini adalah tujuannya untuk memberikan motivasi kepada seluruh warganya untuk memiliki kesadaran dalam menjaga mencegah terjadinya COVID di wilayah masing-masing melalui melalui 5M sekarang ini, dan juga melalui 3T. Nah, kemudian yang membedakannya ini adalah di Kampung Sehat ini ada 2 kategori yang akan dilombakan. Yang pertama, apabila desa itu sanggup untuk menurunkan dari zona merah menjadi zona hijau. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di mana desa ini sanggup untuk mempertahankan dari zona hijau tetap menjadi zona hijau. Itu yang akan dilombakan. Kemudian selain itu juga ada kriteria khususnya untuk yang penilaian terhadap hulunya ataupun orangnya, yaitu baik dari nanti kepala desanya, kemudian tokoh masyarakatnya, kemudian nanti ada kapolseknya, babin katipmas, babinsanya, dan juga sampai mungkin bupati dan wali kotanya yang atensi terhadap pelaksanaan kegiatan Kampung Sehat ini. Jadi intinya adalah kita aparat keamanan, TNI Polri dan pemerintah sebagai motivator atau pendorong masyarakat untuk berinovasi, menciptakan kesadaran sendiri, melakukan pencegahan terhadap bahayanya COVID itu. Termasuk tadi yang saya katakan, bagaimana tentang kesehatannya, bagaimana tentang ekonomi kreatifnya, kemudian bagaimana tentang keamanannya. Gitu, Mbak. Baik, berarti bisa dikatakan Kampung Sehat ini merupakan stimulus yang diberikan oleh aparat begitu ya, penegak hukum seperti polisi, TNI ini untuk bagaimana masyarakat ini walaupun tidak ada lomba Kampung Sehat pun harus tetap sadar diri begitu ya, untuk menjaga kesehatan dirinya maupun orang lain seperti itu. Baik, dan pemirsa, nanti kami masih akan kembali dengan obrolan yang lebih menarik lagi. Tetap bersama kami hanya di Coffee Time sesaat lagi. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Coffee Time, masih di hari ini di edisi 24 Februari 2021, dan masih dengan tema kita hari ini yaitu Kampung Sehat Upaya Pencegahan COVID-19. Baik, dan saya lanjutkan perbincangan kita di segmen pertama tadi bersama dengan Pak
Pak Kapolresta Mataram, Bapak Heri Wahyudi. Kami ingin mengetahui keadaan di Kota Mataram sendiri untuk saat ini masuk di tahun 2021 ini, keadaan COVID-19 kalau bisa dibilang seperti itu di Kota Mataram ini seperti apa sih sebenarnya, data-data realnya kita seperti apa? Apakah kita sudah mulai melandai, sudah mulai membaik, atau mungkin sama saja seperti tahun yang lalu begitu? Ya. Silakan. Baik Mbak, makasih. Kalau berdasarkan data yang kita input dari Dinas Kesehatan ya yang ada di Kota Mataram, bahwa untuk kenaikan COVID-19 di wilayah Kota Mataram memang masih dikatakan cukup tinggi. Kemarin kita kalau berdasarkan zona itu kita di zona oranye, tetapi kan sekarang tidak lagi diberlakukan zona. Tetapi di sini kan yang menjadi kesulitan dulunya adalah bagaimana kita men-tracing orang yang kontak erat langsung dengan penderita COVID. Oleh karena itu, mengapa Pak Kapolda mencanangkan adanya kampung sehat? Tujuannya adalah itu. Tujuannya agar masyarakat bisa mempunyai kesadaran untuk melaporkan apabila ada keluarganya ataupun yang diri sendiri yang terkena COVID. Jadi dalam peraturan WHO kan menyebutkan apabila satu orang terkena COVID maka kita harus mencari 20 orang kontak terdekatnya. Nah, dengan cara demikian kita bisa lebih mudah untuk mencegah. Yaitu bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan mengisolasikan diri. Isolasi, maka di situ di kampung sehat adanya posko, itu wajib ada posko. Kemudian di situ juga wajib ada tempat isolasi mandiri. Nah, yang sudah ditentukan kelayakannya oleh puskesmas maupun dinas kesehatan. Nah, jadi tujuannya adalah agar warga yang terkena gampang untuk dikontrol. Selama ini kan banyak sekali warga yang mungkin dia merasa OTG, tidak merasa sakit, jalan-jalan di luar, akhirnya kan menyebarkan virus tersebut ke orang lain. Itu mungkin Mbak. Iya, apalagi sekarang kemarin sudah sempat dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa yang banyak sekarang di NTB ini adalah yang kasus OTG itu. Begitu. Oleh karena itu kan OTG ini kita nggak tahu, tidak tahu apakah dia terkena COVID atau tidak karena tidak ada gejala. Jadi itu sebenarnya yang harus kita antisipasi, pemirsa, harus kita hindari. Oleh karena itu kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang terutama menggunakan masker ini seperti itu Pak Kapolres. Kemudian kalau untuk patroli sendiri yang dilakukan oleh Kapolresta Mataram seperti apa? Jadi tetap kita melaksanakan kegiatan patroli yang kita namain dengan nama Blue Light, di mana kita melaksanakan kegiatan gabungan antara Polri, TNI, Satpol PP, kemudian juga ada dari Dinas Kesehatan. Pelaksananya itu kita mengingatkan kepada seluruh masyarakat, khususnya pertokoan, kemudian juga mungkin tempat-tempat hiburan malam yang ada di wilayah Kota Mataram untuk tetap menerapkan surat edaran wali kota. Di mana surat edaran wali kota itu membatasi kegiatan masyarakat hingga pukul 22.00. Baik, jam 10 malam. Betul. Baik, jadi jam 10 di atas jam 10 malam itu sudah tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan lagi seperti itu. Ya. Kalau kondisi masyarakat kita di Kota Mataram sendiri, apakah mudah untuk diberitahu karena kan banyak sekali begitu ya tempat-tempat nongkrong anak muda terutama begitu yang harus kita antisipasi bersama, kemudian juga banyak tempat-tempat hiburan malam yang enggan tutup di atas jam 10. Ini seperti apa tindakan dari Polresta Mataram? Baik Mbak, makasih. Untuk
pelaksanaan untuk menyadarkan ke masyarakat memang butuh kerja keras kita semua, Iya. ya kan, terutama dari aparat keamanan dan juga dari dinas kesehatan dan rumah sakit. Waktu dulu kegiatan-kegiatan tersebut sudah pernah kita terapkan. Saya bekerja sama dengan pihak rumah sakit kota. Kita melaksanakan kegiatan swab secara dadakan, baik di kafe-kafe, kemudian di restoran, di tempat hiburan malam. Itu kita laksanakan kegiatan tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran pada masyarakat. Sekaligus kita menghimbau agar untuk kegiatan pada pukul 22.00 sudah harus dihentikan. Dan juga ada juga dukungan dari kota untuk memadamkan lampu jalan pada pukul 22.00. Oke, baik. Berarti Ya. seperti itu ya upaya betul. yang dilakukan oleh Polresta Mataram untuk menekan laju angka COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Baik, saya ke Pak Mawardi. Ini berbicara tentang Desa Langko ya, di mana tadi sudah Bapak jelaskan bahwa tidak ada lagi nyongkolan di Desa Langko. Karena berbicara tentang masyarakat ini kan ada masyarakat yang penurut, ada juga yang kalau bahasa sastranya dipagah seperti itu ya, dan banyak juga sekarang masyarakat yang kita lihat sudah berani menggelar hajatan, resepsi, roah seperti itu untuk di kampung-kampung. Ini bagaimana Pak Mawardi mengkomunikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tersebut, masyarakat Langko tersebut bisa mengikuti aturan seperti itu, karena kan yang namanya nyongkolan ini benar-benar tradisi begitu ya, yang dijaga ketat oleh masyarakat kita. Nah, mereka mau tidak menggelar nyongkolan ini, seperti apa komunikasinya Pak Mawardi kepada masyarakatnya? Ya. Baik, langkah awal saya ya waktu merebak COVID-19 ini, langkah awalnya kami bermusyawarah mengundang tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Artinya semua yang komponen yang ada di desa ya, termasuk juga masyarakat. Kita undang, kita memberikan informasi dan kita sama-sama bersepakat ya, bersepakat dengan semuanya bahwa untuk membatasi kegiatan-kegiatan masyarakat. Nah, kalau kita kompak ya, di aparat di desa itu kompak, mulai dari Kadus ya, Pak RT juga ya, semua yang ada di desa, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang berat kalau kita bersama-sama. Tentunya di situ juga ada dukungan dari Babin Kantipmas kami yang terus ya ikut mengedukasi masyarakat bagaimana bahaya COVID-19 dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah masyarakat itu sadar bahwa inilah satu bentuk kecintaan pemerintah kepada rakyatnya. Ya, sehingga ya kalau ada misalnya yang nakal dan sebagainya, jelas kan? Jelas sudah ada konsekuensi hukumnya. Ada Babin Kantipmas, bisa kita ajukan untuk diproses hukum. Ya. Kami tegas kalau di Desa Langko itu ketika ada yang nakal, yang tidak mau nurut, ya, karena ini untuk kebaikan kita semua. Nah, bukan untuk keselamatan perorangan, tidak, tapi untuk kita semua. Sehingga mau tidak mau kita harus sadar, ya, ini sekali lagi bentuk cinta pemerintah kepada rakyatnya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin saya ingin beralih ke Bapak Kapolresta Mataram terkait dengan sekarang ini sudah berlaku yang namanya 5M, lebih dikerucutkan lagi dari 3M menjadi 5M, lalu sekarang hadir lagi yang namanya 3T, 1P begitu ya. Nah, mulai dari 3T ini Bapak terkait dengan tracing, tracking, dan treatment ini mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat ini, apa aja sih itu, apa yang dimaksudkan dengan baik tracing, tracking, dan treatment? Ya, silakan Bapak. Baik Mbak, yang jelas di sini tadi saya sampaikan, yang saya katakan, kalau untuk aturan daripada WHO, apabila satu orang terkena maka kita harus mencari kontak eratnya terdekat adalah minimal 20 orang.
Nah, itu yang kita namakan tracking. Ya, sekarang yang jadi tugas kita bersama adalah kemarin kita koordinasi dengan dinas kesehatan dan juga dengan rumah sakit kota. Pada intinya kita siap membantu petugas kesehatan yang ada di kota untuk melaksanakan kegiatan 3T ini. Nah, sekaligus nanti kita kemarin sudah diapelkan oleh Pak Kapolda, ada di tempat kita ada 102 Babin Kantipmas yang akan berperan baik sebagai vaksinator dan juga berperan sebagai tracking di wilayah masing-masing. Jadi apabila nanti rencananya akan dilatihkan dan akan diresmikan oleh Pak Kapolda langsung agen-agen sebagai vaksinator ini yang akan kita libatkan ke masyarakat. Jadi tujuannya adalah membantu tenaga medis dan juga tenaga kesehatan yang ada di daerah untuk meringankan tugas mereka. Jadi seluruh Babin Kantipmas kemarin sudah dikumpulkan untuk nantinya akan diberikan pelatihan. Itu, Mbak. Baik, luar biasa sekali ya. Dan nanti kami akan kembali pemirsa dengan obrolan yang lebih dalam lagi bersama kedua orang narasumber kita. Namun kita akan jeda iklan sejenak. Tetap bersama kami hanya di Coffee Time sesaat lagi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Coffee Time, masih bersama dengan Kepala Desa Langko, Bapak Mawardi, dan juga Bapak Kapolresta Mataram, Bapak Heri. Dan saya ke Pak Mawardi dulu sebagai Kepala Desa Langko. Ini kalau yang kita ingat tahun-tahun sebelumnya, begitu ya, dimana kalau Desa Langko ini berulang tahun, begitu pasti mempunyai event-event besar, mengumpulkan massa yang banyak, kemudian banyak sekali rangkaian aktivitas dan rangkaian lomba-lomba biasanya, kemudian hiburan-hiburan rakyat biasanya digelar oleh Desa Langko. Namun di tahun ini karena kita masa pandemi nih, Pak Mawardi, seperti apa kemasan dari perayaan ulang tahun Desa Langko yang ke-22 tahun ini? Ya. Baik. Momen ulang tahun Desa Langko yang biasanya ditunggu-tunggu oleh masyarakat, ya, karena seperti apa disampaikan tadi, kita membuat event-event yang besar, ya, hingga mengumpulkan massa yang sangat banyak. Akan tetapi untuk tahun ini kita sederhanakan, ya, kita sangat sederhanakan, jauh sekali dari apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun lalu. Bentuknya hanya syukuran, ya, syukuran. Dan tentunya penerapan protokol kesehatan, ya. Dan acaranya bersih-bersih kampung, cuci kampung namanya. Artinya semua harus dibersihkan hari itu, ya. Terlepas dari semua pihak, baik sekolah, masyarakat, pemerintah dan lain sebagainya. Yang berdomisili di Desa Langko itu harus melakukan bersih-bersih di hari itu. Baik. Itu dia. Dan mulai dari rumah sendiri mungkin. Rumah sendiri, betul. Baik. Rumah sendiri dan lain sebagainya. Seperti apa sih cuci kampung ini? Saya lebih karena bahasanya mencuci begitu ya. Ini Jadi kan penasaran. Yang dicuci ini kan besar sekali begitu ya, Desa Langko ini kan luas seperti itu. Jadi Biasa kan cuci gudang, cuci iya, bahasa Indonesia kan bagus sekali soalnya Cuci ini Pak. gudang tuh para wanita yang cuci kampung yang mana memang kita hajatkan, kita niatkan untuk menolak balak.
Kita ketahui saat ini ya, negara kita, daerah kita banyak ditimpa musibah. Ya, baik itu longsor, gempa bumi yang sudah kita alami di Lombok, dan sekarang hujan, angin dan lain sebagainya. Ya. Nah, sehingga niatan kita itu untuk terbebas dari mara bahaya tersebut. Ya. Dan selanjutnya adalah doa, kita doa. Dan temanya adalah Desa Langku untuk Indonesia. Yang mana doa kita ini untuk Indonesia, bukan hanya untuk warga masyarakat Desa Langku, tapi untuk Indonesia biar segera bisa keluar dari ujian-ujian ini. Termasuk juga COVID-19 ini. Demikian. Iya, jadi cuci kampung itu bukan mencuci, bukan dicuci lalu dibilas, digosok-gosok, bukan seperti bukan, itu ya. bukan, ya. Iya, tapi cuci kampung itu dalam artian berdoa bersama. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di wilayah kita Nusa Tenggara Barat saja yang terpapar oleh wabah COVID-19, tapi di seluruh dunia begitu Bapak ya. Betul. Iya, semoga dengan adanya hajatan yaitu cuci kampung bisa juga berdampak kepada wilayah Nusa Tenggara Barat gitu ya, agar kita juga lekas terbebaskan dari wabah COVID-19 ini. Nah, mungkin saya akan beralih ke Bapak Kapolresta Mataram terkait dengan sekarang ini kan Pak musim hujan nih sering gitu. Ada juga penyakit-penyakit baru yang akan menghampiri masyarakat wilayah Nusa Tenggara Barat. Mungkin ada sedikit himbauan dari Bapak kepada masyarakat, silakan. Sebelumnya Mbak, saya ini mungkin menghimbau kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah. Sebelum saya tadi menjawab masalah cuaca yang ada, saya hanya mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa rencananya ini kan pemerintah akan meluncurkan vaksinasi nasional, ya kan. Kemarin dari Forkopimda, baik dari Pak Gubernur, kemudian Pak Kapolda, dan juga saya sendiri sudah divaksin. Dan syukur alhamdulillah tidak ada gejala satu apapun. Nah, di sini mungkin saya hanya mengimbau kepada seluruh masyarakat, apabila nanti sudah waktunya untuk kita laksanakan vaksin, tolong untuk diikuti, karena ini untuk keselamatan kita semua. Ini untuk keselamatan seluruh masyarakat Indonesia, gitu. Yang rencananya mungkin awal Maret ataupun akhir Februari ini akan yang jelas kan di Jakarta sudah. Tinggal kita menunggu kapan di Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang kedua tadi yang dikaitkan masalah cuaca. Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini bahwa wilayah Indonesia khususnya dari Jawa sampai dengan Nusa Tenggara Barat itu sudah mulai memasuki musim pancaroba, di mana cuaca tidak menentu dan hujan turun. Seperti kemarin itu sudah deras sekali hujan yang ada di wilayah Kota Mataram, sehingga menimbulkan genangan-genangan. Di sini saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, ya tolong untuk jaga kebersihan, terutama sampah-sampah yang ada di bantaran kali, karena itu yang akan menjadikan banjir di wilayah kita. Kemudian juga pohon-pohon tumbang yang sekarang ini sering sekali terjadi, apalagi pada malam hari itu sering sekali terjadi. Nah, karena mungkin juga kita mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati terhadap cuaca ekstrim sekarang ini. Sekaligus kan menghimbau Mbak kepada pengguna jalan, ya, khususnya yang mau ke arah Senggigi, ya, ke arah Senggigi. Di sana ada beberapa ruas jalan yang longsor. Saya menghimbau kepada pengguna jalan khususnya yang membawa angkutan berat baik itu truk besar maupun mungkin mobil-mobil yang memiliki kapasitas besar, untuk sementara kita alihkan perjalanannya tidak melalui Senggigi, tetapi mungkin kita alihkan melalui Pusuk, dengan catatan itu agar berhati-hati karena di sana juga rawan terhadap longsor. Mungkin itu dari saya.
Baik. Dan pemirsa, sekali lagi yang namanya cuaca buruk Iya, ini betul. begitu rilis dari BMKG sendiri masih akan terus terjadi minggu ini seperti itu. Dan Anda bisa melihat juga pemirsa bagaimana perakiraan cuaca hari ini, begitu kemudian juga peringatan-peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG. Anda bisa update terus di website bmkg.go.id begitu ya. Ini untuk memudahkan juga perjalanan Anda, mempermudah juga aktivitas Anda agar mungkin kalau diprediksi hari ini turun hujan, perjalanan Anda tidak terganggu begitu karena sudah mempersiapkan diri dari rumah. Baik, Pak Heri, saya tertarik dengan vaksinasi tadi begitu ya. Sebelum kita closing, saya ingin bertanya karena Pak Heri sendiri sudah melakukan vaksinasi. Sudah. Ini juga dalam upaya kita menepis berita-berita hoax Betul. yang beredar di masyarakat. Banyak yang ya berita-berita yang tidak jelas sumbernya dari mana. Kemudian juga banyak cerita-cerita yang kadang tidak masuk akal tentang vaksinasi ini. Kalau pengalaman Pak Heri sendiri divaksin kemarin, gejala yang timbul itu apa? Kalau saya gejalanya cuma satu, Mbak. Kemeng aja di ini. Kemeng Apa ya? Pegel. Oh, iya. Itu doang. Baik. Karena Badannya disuntik kan. pegel-pegel. Oh enggak, yang disuntik itu aja. Oh, iya. Tapi kalau untuk kondisi badan itu enggak ada masalah. Apalagi kan kemarin itu sudah diluncurkan vaksinasi untuk lansia kan. Iya. Nah, mungkin itu nanti akan kita laksanakan. Seperti tadi saya sampaikan, nanti kita akan menyiapkan anggota untuk bisa membantu tenaga kesehatan untuk memberikan vaksin kepada masyarakat. Karena mungkin di puskesmas terbatas, mungkin juga di rumah sakit juga tenaganya terbatas. Nanti kan kita libatkan babin kita ataupun anggota kita yang di rumah sakit kesehatan kita untuk menjadi tenaga vaksin. Iya, luar biasa ya. Berarti jangan pernah takut untuk divaksin, begitu ya Pak ya? Tidak usah takut, Mbak. Iya. Siap. Iya. Kalau Pak Kades sudah Divaksinasi Pak? Belum. Belum ya? Belum kenal. Kami sudah menanti vaksinasi itu. Baik, Luar biasa ya. Pokoknya kalau desa Iya. Langku ini memang Dan pastinya kita akan sukseskan vaksinasi itu. baik. Dan Menanti tentunya dan nanti akan mensukseskan. Mensukseskan. begitu Saya ya? saya sudah sudah menanti. Dalam artian begini. Kalau kita atau masyarakat menolak vaksinasi, Iya. ya, sedangkan ini upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat itu sendiri, kan bertolak belakang jadinya. Iya, betul. Ya, jadi dengan bahasa apa kita akan sampaikan bahwa masyarakat itu mungkin sumber beritanya tidak jelas ataukah dapat hasutan dan sebagainya, ya, atau bahasa langkunya saya pakai itu bongoh. Bongoh namanya itu. Bongoh itu kalau di Indonesia kan apa Pak? Bodoh. Ya, artinya apa? Ini upaya pemerintah untuk menjaga masyarakatnya, tapi masyarakat mau dijaga, enggak mau dijaga. Kan enggak ini. Iya, bertolak belakang begitu, Bertolak Pak ya? belakang. Iya. Nah, saya dan seluruh masyarakat Desa Langku siap divaksinasi. Baik. Iya, Berarti baik. Pak Mawardi nggak takut ya Oh, divaksin enggak ya? dong. Kan itu upaya pemerintah untuk menjaga kita. Iya, Ya kan? Luar biasa Iya. sekali. Semoga ada Pak Mawardi berikutnya. Gitu ya. Siap. Contoh Iya, ya, betul oleh sekali. bangsa yang lain. Baik, Pak Mawardi dan juga Pak Heri sudah 1 jam kita Iya, betul. berbincang-bincang pemirsa terkait dengan bagaimana Kampung Sehat ini dalam upaya pencegahan COVID-19 bersama juga dengan ulang tahun Langko yang ke-22 tahun di tahun 2021 ini. Sebelum kita closing, mungkin saya ingin mendengarkan closing statement dari Pak Mawardi sebagai Kepala Desa Langko yang berulang tahun di tanggal 27 Februari mendatang ya. Silakan Pak Mawardi. Baik, terima kasih ya untuk seluruh masyarakat Desa Langku. Kita ketahui bersama ya ujian-ujian berat sedang kita lalui ya, mulai dari wabah penyakit dan lain sebagainya ya. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Desa Langku, apa yang menjadi ketentuan pemerintah, apa yang menjadi kebijakan pemerintah, mari kita sama-sama dukung ya. Karena pada prinsipnya tidak ada satupun pemerintah yang ingin
menjatuhkan atau ingin mencelakai warganya. Pada prinsipnya, secara hati nurani, secara kemanusiaan, tidak ada pemerintah yang ingin menjatuhkan warganya atau menyingkirkan warganya. Oleh sebab itu, di momen ulang tahun Desa Langko yang ke-22, mari kita bersama-sama membangun desa. Nah, dengan tujuan masyarakat kita sejahtera dan tentunya diberikan kesehatan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wardi. Terima kasih Terakhir, Pak Wardi ya. Pak Heri, mungkin singkat saja. Baik. closing statement-nya. Baik Mbak, makasih. Pada intinya saya Kepala Kepolisian Resort Kota Mataram ingin mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah hukum Polresta Mataram, yaitu di Kota Mataram dan di 3 kecamatan wilayah Lombok Barat, untuk sama-sama kita mensukseskan kegiatan Lomba Kampung Sehat Jilid kedua ini. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena sukses tidaknya Lomba Kampung Sehat ini bertujuan adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, untuk keselamatan masyarakat itu sendiri. Ya, kita tidak akan bisa berbuat kalau tidak ada kesadaran daripada masyarakat. Oleh karena itu saya harapkan seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk mensukseskan kegiatan program yang sudah dicanangkan ini. Mungkin itu saja, Pak. Baik, Oke, terima baik. kasih Pak Heri Wahyudi selaku Kapolresta Mataram dan juga Bapak Mawardi, Kepala Desa Langko. Dan terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya, betul Di Sama-sama. Time sudah berbincang-bincang selama 1 jam. Tentunya banyak sekali informasi dan juga wawasan yang kita dapatkan tentunya dari hasil perbincangan kita hari ini. Dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita di edisi Coffee Time hari ini di hari Rabu 24 Februari 2021. Dan akhirnya kami berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya Kak Islami. Dan saya Panda Zulkaidi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.